Baiklah, saya Proyek Octavian akan melakukan presentasi mengenai pengertian puisi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mata prasyarat UAS TIK. Saya akan memulai presentasinya. Yang pertama adalah sastra puisi. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari kata Yunani yaitu poema yang berarti membuat atau poesis yang berarti pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poesis atau disebut poem atau poetry. Dari beberapa pendapat ahli dapat dijabarkan sebagai berikut. Menurut Hudson, mengutip dari Macaulay, puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyimpanan dan untuk membubuhkan ilusi serta imajinasi serta menggunakan garis dan warna dalam penggunaan gagasan pelukisnya. Dan menurut para ahli Indonesia, yang pertama adalah Habib Yasin, puisi merupakan pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Menurut Sanan Ahmad, puisi adalah rekor dan interpretasi pengalaman manusia yang penting dan menggunakan kata-kata dan dalam bentuk yang berkesan. Yang selanjutnya, apresiasi puisi. Seperti karya sastra yang lain, puisi mempunyai ciri-ciri khusus. Pada umumnya, penyair mengungkapkan gagasan-gagasan dalam kalimat yang relatif pendek-pendek dan padat, ditulis berbait-bait atau dalam bentuk ke bawah-bawah, dan tidak jarang menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat konotatif. Yang selanjutnya, struktur dan ragam puisi sebagai karya cipta kreatif jika dilihat dari ciri-cirinya terus mengalami perubahan zaman. Misalnya pada zaman lampau, penciptaan puisi harus memenuhi ketentuan jumlah baris, ketentuan jumlah rima, dan persyaratan lainnya. Definisi tersebut sudah tidak dapat direalisasikan pada zaman sekarang karena sudah terlalu banyak perubahan dan penyair-penyair sekarang sudah bebas dan bisa membuat puisi menurut mereka sendiri. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengapresiasi puisi. Yang pertama adalah membaca puisi itu berulang kali. Yang kedua adalah melakukan pemenggalan dengan pembuahan garis miring 1 untuk penandaan koma dan garis miring 2 untuk penandaan titik. Nomor 3, melakukan parafrase dengan menyiapkan satu atau menambahkan kata-kata yang menjelaskan maksud dalam kalimat dalam puisi. Yang keempat, menentukan makna, kata atau kalimat konotatif jika ada. 5, menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Yang selanjutnya, prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita pendek, tidak terikat dan dengan rima atau semacamnya. Yang selanjutnya adalah perbedaan puisi dan prosa. Puisi merupakan aktivitas jiwa yang mengungkapkan kesan-kesan, kemudian kesan-kesan tersebut dipindahkan ke dalam bentuk kata yang disusun berima-rima. Yang kedua merupakan pencurahan jiwa yang bersifat iris atau emosional dan ekspresif. Dan yang ketiga, seringkali kalimat-kalimat tersebut bermakna konotasi. Dan prosa merupakan aktivitas yang menyebabkan gagasan dalam bentuk uraian yang kadang-kadang menjadi sampai mekanik. Merupakan pengungkapan gagasan yang bersifat epis dan naratif. Pada umumnya bermakna konotasi, walaupun memang ada beberapa kalimat yang bersifat konotasi juga. Yang selanjutnya, analisis puisi, strata norma. Menurut Rana Wallach, puisi merupakan karya sastra yang memiliki struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari beberapa lapis norma yang masing-masing menimbulkan lapis norma di setiap bawahannya. Yang selanjutnya, lapisan strata norma. Lapisan norma pertama adalah lapisan bunyi yang bersifat istimewa bila orang yang membaca puisi makna yang mendengar adalah serangkaian puisi yang memiliki jeda pendek, agak panjang dan panjang. Lapis pertama tersebut mendasari
timbulnya lapis kedua, yaitu lapis arti. Karena bunyi-bunyi yang ada bukanlah bunyi-bunyi tanpa arti. Bunyi-bunyi itu disusun sedemikian rupa menjadi satu kata, frase, kalimat, dan bait yang menimbulkan makna yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya adalah rangkaian satuan-satuan arti yang tersebut menimbulkan lapisan ketiga berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi, misalnya latar, pelaku, lukisan-lukisan, objek-objek, dan dikemukakan makna implisi, sifat-sifat metaforis, dunia pengarang, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis puisi menurut zamannya. Puisi dibedakan dalam dua kategori, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, ciri-ciri merupakan puisi rakyat yang dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan, sangat terikat oleh satuan-satuan seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku, ataupun rima. Yang termasuk dalam puisi lama adalah mantra, pantun, karmina, saloka, gurindam, syair, serta talibun. Puisi baru, ciri-ciri bentuknya lebih bebas daripada puisi yang lama, baik dari segi jumlah baris, suku kata, maupun rima, dan sebagainya. Menurut isinya, puisi baru dibedakan atas balada, himne, ode, epigma, romance, elegi, dan satire. Yang selanjutnya, presentasi saya sudah selesai. Atas semuanya saya ucapkan terima kasih, dan ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rego Octavian.